sebagai rasa terima kasihku untuk kebaikanmu. Betapa besar kasih-Mu, betapa
menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah pelayanan kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di tempat ini, juga yang mengikuti lewat siaran online di rumah masing-masing dimanapun Bapak Ibu berada, dalam negeri, luar negeri, bersama istri saya sampaikan kepada kita semua salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat sore. Puji Tuhan, untuk memulaikan ibadah pelayanan kita lakukan kembali dalam nyanyian tambahan nomor 100, Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri. Mari bersama kita bangkit berdiri. Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Kita angkat tangan kanan. Haleluya. Dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada sore hari ini Tuhan. Jika kami masih bisa mengikut melayani Engkau, ini semua hanya karena kemurahan-Mu. Engkau yang memberi kami kekuatan, kemampuan ajaib Tuhan, sehingga kami bisa menanggung segala perkara. Oh, bisa menghadapi Tuhan ancaman-ancaman dari dunia ini Tuhan, ancaman dari setan Tritunggal, ancaman dari daging kami sendiri Tuhan, sehingga kami masih bisa berdiri di hadapan-Mu, beribadah melayani Engkau Tuhan. Suatu kemurahan yang besar bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya bisa berterima kasih, hanya bisa menyembah kepada-Mu, menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau beribadah pada sore hari ini Tuhan. Nyatakanlah pribadi-Mu dalam ibadah kami, nyatakanlah firman-Mu Tuhan yang menjadi kebutuhan utama kami untuk menyucikan hidup kami, membarui hidup kami Tuhan, sampai benar-benar menyempurnakan kami, sehingga kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua Tuhan. Menyerahkan ibadah pelayanan kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah pelayanan kami, mengurapi kami semua Tuhan dengan urapan Roh-Mu yang suci. Baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, juga seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat siaran online, dimanapun mereka berada, urapan yang sama boleh kami rasakan. Kami dimampukan untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, sampai kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu yang terus-menerus dialirkan dalam hidup kami Tuhan, sehingga mata kami hanya tetap memandang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Dan kami tahu setiap kali kami mau beribadah melayani Engkau Tuhan, iblis setan selalu berupaya mengganggu, menggagalkan ibadah pelayanan kami lewat roh jahat, roh najis, gangguan-gangguan apapun bentuknya. Bersatu hati kami panggil nama-Mu yang berkuasa. Kami mau usir, hancurkan pekerjaan iblis setan, yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Biar kemenangan dari Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami mau buka dan tabiskan ibadah pelayanan kami pada sore hari ini dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan memuji, mengagungkan Tuhan. Kita lakukan dalam nyanyian rohani nomor 88. Damai yang diberikan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Damai yang diberikan, damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Tuhan besertaku, Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Biar dalam kita mengikut melayani Tuhan, kita selalu ditandai dengan kedamaian. Jangan sampai hidup kita seperti Yoab yang tidak ada damai, kehilangan damai sejahtera sehingga dia membunuh. Begitu juga kita, kalau kehilangan damai, kita pasti ada iri hati, kebencian dan lain-lain. Tapi kalau kita buang semua, kita akan merasakan kesukaan. Kita masih puji Tuhan, nyanyian Psalm nomor 33, kesukaan surga.
kesukaan surga ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga, mari bersama kita bangkit berdiri. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga, kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Sekali lagi, kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Biar kita selalu merasakan kesukaan surga. Walaupun kita masih tinggal di dunia, tetapi kita tidak terpengaruh oleh apa yang ada di dunia. Dunia susah sulit, kesukaran, tetapi kalau kita selalu memandang pada Tuhan, kita akan selalu merasa kebahagiaan. Kita masih memuji Tuhan. Nyanyian rohani nomor 73, biar dunia akan berlalu. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, haleluya. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Puji Tuhan. Jangan kita memandang pada dunia. Dunia mengarah pada kebinasaan selama-lamanya. Tapi biar kita selalu memandang pada Tuhan, memandang pada firman yang kekal, yang mampu membawa hidup kita menuju pada kekekalan. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita lakukan dalam nyanyian rohani nomor 204. Firman-Mu sungguh ajaib. Mari bersama kita bangkit berdiri. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku rasa
kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, yang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Terima kasih. Kami percaya pada keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam pembukaan firman-Mu. Itulah sebabnya berkenanlah Tuhan membukakan firman-Mu pada petang hari ini sebagai pembuka jalan dalam segala sesuatu, sebagai sumber jawaban serta kekuatan bagi kami untuk hidup di akhir zaman yang penuh dengan mara bahaya, kecelakaan, terutama sekali mara bahaya dan kecelakaan secara rohani. Setan Tritunggal menyerang kami dengan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan, dengan berbagai pencobaan yang datang sekonyong-konyong, sehingga membuat seringkali kami gugup, kami bimbang, takut, cemas dan khawatir. Ampunilah kami, biar lewat firman yang dibukakan ini terceliklah mata batin kami memandang kepada pribadi-Mu yang senantiasa mengulurkan tangan kemurahan-Mu untuk memegang setiap hidup kami. Terima kasih dan urapilah kami semua, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar, jelas dan murni, sesuai dengan kehendak-Mu dengan kasih sayangnya Tuhan. Firman Roh Kudus dan kasih Tuhan serta perjamuan suci Tuhan petang ini adalah kenyataan Tuhan Yesus Kristus benar-benar di tengah kami semuanya, baik yang ikut ibadah langsung secara virtual dimanapun, menjadi kenyataan tangan Tuhan yang melakukan mujizat dan keajaiban bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan untuk mampu mendengar firman, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai kami bisa mempraktekkan firman dalam hidup kami semua, sampai perjamuan suci yang kami terima memantapkan firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Setan-setan iblis mau mengganggu kami lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, roh tidak percaya akan firman, roh kurang ngajar dan lain-lain. Kami usir pergi dalam nama Yesus. Engkau pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama istri saya menyampaikan bagi kita semua salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan selamat sore semuanya. Puji Tuhan, baik Bapak Ibu
yang mengikuti kebaktian ini secara langsung maupun siaran langsung, secara virtual maupun siaran tunda, dimanapun Bapak Ibu berada, dan juga mungkin ada yang baru pertama kali bergabung. Tuhan berkenan untuk kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita melanjutkan 4 penghalang bagi gereja Tuhan untuk masuk dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman ini. Sesuai dengan nubuat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 sampai dengan 1 Raja-Raja pasal 8, pada waktu Raja Salomo mendirikan bait suci yang jasmani, bait suci yang sangat terkenal di dalam sejarah bangsa Israel atau juga di dalam sejarah perjalanan orang Israel mengikut dan beribadah kepada Tuhan. Inilah puncak dari keagungan Raja Israel. Jadi Raja Daud telah mempersiapkan semuanya, baik gambarnya atau ilham, dalam bentuk ilham, bagian-bagian yang akan dibangun maupun bahan bakunya, itu semua sudah dipersiapkan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud membangun bait suci. Maka pembangunan itu diserahkan atau dilakukan oleh Raja Salomo, anaknya sendiri, secara jasmani. Tetapi di dalam pembangunan itu ada penghalang-penghalangnya. Sebelum penghalang-penghalang itu berhasil disingkirkan, Raja Salomo tidak bisa menjalankan tugas yang besar itu. Dan ini merupakan suatu nubuat tentang pembangunan bait suci yang rohani di zaman akhir ini. Bait suci yang jasmani buatan Raja Salomo atau buatan manusia di dalam Yesaya 66 ayat 1 ternyata tidak mampu menampung kemuliaan dan keagungannya Tuhan. Itu hanya terjadi pada waktu pentahbisan dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayat 12, di mana kemuliaan Tuhan turun, rumah Tuhan penuh asap kemuliaan, para imam tidak sanggup menyelenggarakan ibadah lagi. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Tetapi sesudah Raja Salomo mati, kemudian diganti oleh anak dan cucu-cucunya, maka kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan bait suci. Kenapa? Karena raja-raja Yehuda telah mempersekutukan Tuhan dengan ilah-ilah yang lain. Sudah terjadi sejak zaman Raja Salomo menjadi raja. Sebelum kehancuran kerajaan itu, Raja Salomo memang telah di masa tuanya telah terlibat dalam ibadah-ibadah kepada ilah-ilah bangsa lain karena perkawinannya. Kemudian itu dilanjutkan lagi oleh keturunannya. Tetapi kemudian pada wangsa pemerintahan Raja Yosia, itu keturunan yang kesekian dari Raja Daud atau cicit buyut daripada Raja Salomo, terjadi pembaharuan. Saudaraku ya, itu di dalam kitab 1 Raja-Raja, di 1 Raja-Raja pasalnya yang sebelum kerajaan itu pecah ya, puji Tuhan.
di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-14 kalau saya tidak salah. Di sana Raja Yosia mengadakan pembaharuan yang hebat, tetapi itu tidak berlangsung lama. Setelah Raja Yosia meninggal, maka raja setelah itu kembali melanjutkan ibadah kepada ilah bangsa lain itu ya. Itu di 2 Raja-Raja, bukan 1 Raja-Raja ya. Di 2 Raja-Raja di pasalnya yang ke-18 kalau saya tidak salah itu ya. Ya, puji Tuhan. Nah, itu Raja Hizkia. Ya, di Raja Yosia itu di kitab 2 Raja-Raja ya, pasal berapa? Siapa yang bisa bantu? Ya begitu ya, terjadi pembaharuan tetapi kemudian tidak dilanjutkan kembali. Baik, puji nama Tuhan. Itulah bait suci yang dibangun secara jasmani. Oleh karena tidak dapat menampung kemuliaan Tuhan, maka Tuhan sendiri membangun dengan tangannya sendiri agar dapat menampung kemuliaan Tuhan. Itu 2 Raja-Raja pasal 22 mulai tadi. Raja Yosia mengadakan pembaharuan hebat itu, tapi tidak berhasil mempertahankannya, dan pada akhir pemerintahan Raja Sedekia, kerajaan Yehuda benar-benar hancur di tangan Raja Babilonia, Raja Nebukadnezar. Puji Tuhan, sehingga sampai hari ini saya berkhotbah, bangsa Israel tidak punya bait suci yang dibanggakan secara jasmani, karena tempat di mana bait suci itu sudah dibangun rumah ibadah yang lain, dan itu menjadi sumber konflik sampai pada hari ini. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Tolong komputer tunjukkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 19. Tuhan Yesus berkata, yang dimaksud dengan bait suci itu adalah tubuhnya sendiri. Ayat 20, 19, jawab Yesus kepada mereka. Ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun kami mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari. Ayat 21 ya. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Ini tidak diterjemahkan dengan tubuh badani ini. Tetapi yang dimaksud dengan tubuhnya itu, tubuh Kristus itu adalah sidang jemaat Tuhan. Kita sidang jemaat Tuhan, Bapak dan Ibu. Nah, itulah bait suci buatan tangannya Tuhan sendiri. Siapa yang berani mengatakan bait suci rohani ini buatan manusia? Saya ini secara pribadi bait sucinya Tuhan. Ini buatannya Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan manusia yang lain selain Tuhan. Maka dari itu Tuhan mau berdiam, mau tinggal di dalam kehidupan kita sebagai bait suci yang rohani. Pertanyaannya adalah, apakah benar kita ini sudah menjadi bait sucinya Tuhan, tubuhnya Tuhan yang rohani? Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23.
Efesus pasal 1 ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jelas dari ayat ini, jemaat Kristus, jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus, bait suci yang rohani. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 3, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 6 ayat 19, pasal 6 ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, jelas ya, jelas. Kemudian diperkuat di dalam Ibrani 3 ayat 6. Diperkuat dalam Ibrani 3 ayat 6. Ibrani 3, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jelas, jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi pertanyaannya, apakah benar kehidupan kita ini sudah masuk di dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang rohani? Kita kembali ke kitab Efesus 4 ayat 11 seterusnya ya, mulai ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Jadi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus untuk menjadikan kita sebagai bait suci yang rohani. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, dan seterusnya. Jelas, itulah sebabnya secara de facto, secara fakta sekarang ini lewat sistem penggembalaan kita sudah sedang berada di dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Ini yang patut kita syukuri kepada Tuhan Yesus. Karena hanya ada dua kemungkinan ya. Kalau seseorang, orang Kristen hamba Tuhan, tidak masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, pasti masuk Wahyu 17, yaitu pembangunan Babel, mempelai wanita setan yang akan binasa, yaitu pembangunan manusia yang najis, cabul, jahat, najis, cabul. Itu ya, itulah pembangunan Babel. Tapi kalau pembangunan tubuh Kristus tadi Efesus 4 ayat 12 jelas di situ. Ayat 13 sekarang kita baca, ayat 13 Efesus 4. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, itu kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan anak-anak lagi yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dan seterusnya itu.
Jadi itulah maksud dan tujuan Tuhan membawa kita dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus, bait suci yang rohani. Tetapi sebagaimana dulu Raja Salomo menghadapi kendala, halangan, rintangan, akhir zaman ini juga sama, tidak mulus. Yang pertama, Raja Salomo menghadapi Adonia, yaitu roh, suatu roh, yang mana roh ini adalah roh yang merusak kesucian nikah. Ini akhir zaman ini nyata. Roh Adonia ini masuk di dalam kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan, yang merasuk dan merusak kesucian nikah. Adonia itu mengingini ibu tirinya. Ini perbuatan najis, dihitung sebagai perbuatan cabul, najis dalam 1 Korintus 5 ayat 1, 2, 3. Dalam Imamat pasal 20 juga disebutkan di sana tentang hal tersebut. Tujuan dari roh Adonia ini adalah untuk merusak kesucian nikah, kebenaran nikah, dan juga keutuhan nikah. Hati-hati, sehingga nikah jasmani ini rusak, cacat, sehingga tidak dapat menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan main-main soal roh ini. Akhir zaman ini roh Adonia ini dalam bentuk dosa zaman Nuh dan dosa zaman Lut, dosa makan minum dan kawin mengkawinkan. Itu dosa percabulan yang begitu menjijikkan. Akhir zaman dipertontonkan secara vulgar, terutama lewat internet, yang gampang diakses oleh siapapun. Untuk apa ini? Untuk merusak kesucian hidup kita dan nikah kita, sehingga cacat nikah itu. Makanya kita harus dibawa dalam penggembalaan Tuhan. Ayo, bawa nikah saudara, bawa buah nikah saudara dalam penggembalaan Tuhan untuk mengalami pekerjaan penyucian yang lebih kuat, lebih tajam, untuk membawa kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Itu roh Adonia. Dan untuk menghadapi roh Adonia, dihadapi dengan pedang bermata dua. Sebenarnya Adonia ini sudah diampuni kesalahannya waktu Raja Salomo sudah duduk sebagai raja, sudah memerintah, sudah diampuni. Tapi Adonia lupa diri. Dia menjadi buta rohani, sehingga dia lupa dosa-dosanya sudah diampuni. Dia menjadi kehidupan yang gelap hati, sehingga mengingini ibu tirinya sendiri untuk dijadikan istri. Ini perbuatan yang jahat dan najis. Makanya harus ditebas dengan pedang bermata dua. Itulah firman yang dibukakan sekarang dalam kitab Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Tanda bukti bahwa ibadah kita ini benar, maka di dalam ibadah itu ada pembukaan firman. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13 itu, di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi, semua nyata jelas seperti pada petang hari ini. Ini tandanya ibadah yang kita gelar itu benar. Ada pembukaan firman lebih tajam dari pedang bermata dua untuk menyucikan roh Adonia,
untuk menyucikan Ramadan, supaya nikah kita suci, terpelihara kesuciannya, terpelihara kebenarannya, dan terpelihara keutuhannya. Ini yang mau dikoyak-koyak oleh setan lewat roh Adonia ini. Hati-hati saudara ya. Puji Tuhan. Wahyu 1 ayat 16. Wahyu 1 ayat 16. Wahyu 1, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Yesus di sini tampil sebagai imam besar yang menyucikan 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Jadi kalau di dalam ibadah kita ada pembukaan firman, itu ibadah yang benar. 2, sebagai tanda bukti kehadiran Yesus sebagai imam besar yang menyucikan kita. Nah, 7 jemaat ini disucikan dalam Wahyu 2 sampai Wahyu 3. 7 jemaat dimulai dari jemaat Efesus sampai jemaat Laodikia. Jika 7 jemaat sudah dapat menerima penyucian oleh imam besar, maka Wahyu pasal 4 pintu surganya terbuka. Itu rahasianya. Mengapa pengikutan kita seakan-akan menghadap pintu surga yang tertutup? Ya karena kita masih belum mau disucikan oleh imam besar. Kita masih suka menyimpan dan mempertahankan dosa. Sekalipun pedang firman telah menusuk, telah menyatakannya, telah menemplak kita, telah menunjukkan dosa kesalahan kita. Tapi kita karena merasa itu ada keuntungan dari dosa itu, kita dapat keuntungan dari dosa itu. Yang kedua karena gengsi juga. Kita tidak mau mengakui, tidak mau bertobat, kita simpan, kita pertahankan. Makanya pengikutan kita kepada Tuhan menghadap pintu surga yang tertutup. Apa saja yang kita upayakan di dunia ini, ya tertutup semua. Coba Efesus 1 ayat 3, perhatikan kalau pintu surga terbuka bagi kita. Perhatikan Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Jadi tanda bukti kalau pengikutan kita, pelayanan kita sedang menghadap pintu surga yang terbuka, kita menerima segala berkat yang rohani. Untuk apa ini? Ya untuk merohanikan kita. Itu yang pertama-tama. Pengikutan kita semakin lama ikut Tuhan, dalam penggembalaan semakin bernilai rohani. Semakin bernilai rohani. 1 Petrus 1 ayat 5 itu. 1 Petrus 1 ayat 5. Segala sesuatu harus bernilai rohani. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 2 ayat 5 maksud saya ya. 1 Petrus 2 ayat 5, maaf, 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan yang rohani, yang karenanya Yesus Kristus berkenan, kepada Allah. Ya, jelas di situ. Jadi segala sesuatu akan dinilai apakah sudah rohani atau belum. Nah, ini tanda bukti ibadah pelayanan kita, pengikutan kita kepada Tuhan menghadap pintu surga yang terbuka. Kenapa pintu surga terbuka bagi kita? Karena kita sudah bisa
menerima penampilan Yesus sebagai imam besar yang menyucikan dengan kekuatan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Siapa tahu masih ada ancaman dari roh Adonia ini di dalam kehidupan kita, bercokol dalam kehidupan pribadi, bercokol dalam kehidupan nikah, bercokol dalam kehidupan buah-buah nikah. Tapi kalau kita dibawa dalam penggembalaan, mata imam besar melihat keadaan kita. Dia tidak akan mempermalukan kita, tetapi dia datang dengan firman yang lebih tajam untuk menyatakan dosa kita. Bukan untuk dipermalukan. Supaya apa? Supaya kita insaf, kita bertobat, dan kita diampuni, disucikan oleh Tuhan. Sehingga pulang dari ibadah semacam ini, kita bahagia, kata Mazmur 32 ayat 1. Karena dosa kita diampuni dan disucikan. Itu tanda. Bagaimana, ada yang berkata, bagaimana Pak Pendeta? Buktinya apa? Buktinya kalau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, ketika Anda mengaku dengan jujur segala dosa itu kepada Tuhan, kalau ada kaitannya dengan sesama, selesaikan dengan sesama. Maka Mazmur 32 ayat 1 sampai 5 dan juga 1 Yohanes 1 ayat 9, darah Yesus menyucikan kita dan kita bahagia. Itu tandanya orang yang dosanya diampuni dan disucikan. Karena dosa itu beban, Bapak Ibu. Kalau hutang piutang, ya maaf, atau sakit lah, sakit penyakit, itu kalau sudah mati orangnya ya sudah, sakitnya hilang, tidak lagi jadi beban. Ya, tapi jangan hutang ya, jangan hutang, maaf. Kalau hutang itu tidak dibayar, itu menjadi dosa itu. Tapi dosa itu membebani manusia sejak dia hidup di muka bumi ini. Dalam Ibrani 12 ayat 1, dosa itu mau kecil mau dosa besar tidak ada urusan, tetap akan jadi beban yang akan membebani manusia sampai tenggelam di lautan api dan belerang. Maka dari itu Tuhan Yesus sebagai imam besar tahu benar hal ini dalam jemaat. Makanya dia tampil lewat pembukaan firman lebih tajam dari pedang bermata dua yang hari ini mau menyucikan kita dari roh Adonia, roh yang tidak menghargai kesucian nikah. Ini roh cabul, roh najis, roh jahat yang menjadi penghalang untuk kita tidak bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Siapapun kita, kalau ada roh Adonia ini, kita tidak bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita baca dulu ya, Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Ayatnya yang kelima. Ya, itu. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan terhadap penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ayat 5 itu, kalau orang itu mempertahankan dosa, dia tidak tahan dalam persekutuan tubuh Kristus. Orang-orang yang benar, saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang membuat suatu janji, yang mau bekerja sama dengan kita-kita ini orang jujur. Saya sudah bilang, kalau kamu pelin-pelan, kamu berhadapan dengan kami ini orang jujur, kamu akan tergilas suatu waktu. Saya bilang begitu. Ya, saya kasih tahu kepada orang-orang yang mengajak berbisnis jemaat, atau orang yang mengajak kerjasama dengan saya, atau keluarga yang datang meminta perlindungan, meminta pertolongan, dan lain-lain. Kami sedia dengan terbuka hati. Tapi saya pesan hati-hati,
kami ini tulus jujur untuk menolong saudara, ya, untuk mengangkat saudara. Ingat ya, saudara bekerja sama dengan orang-orang jujur. Kalau saudara suatu waktu tidak jujur, saudara akan digilas oleh Tuhan. Ya, dan selesailah masa depan. Saya bilang begitu. Karena itu betul itu. Orang berdosa itu tidak akan tahan. Selama kita mempertahankan roh adonia, kita tidak bisa tahan dalam perkumpulan orang benar. Kita akan terbuang, tercerai dari pembangunan tubuh Kristus. Karena dalam penggembalaan, dalam pembangunan tubuh, isinya itu adalah kesucian, penyucian, kesucian, penyucian, kesucian, penyucian. Aktivitasnya itu aktivitas penyucian. Jadi orang yang tidak mau disucikan akan terbuang dengan sendirinya. Pasti itu akan terbuang. Dalam nikah pun, dalam nikah persekutuan tubuh Kristus yang terkecil, hati-hati ini, terjadi kesucian, penyucian, kesucian, penyucian. Saudaraku ya, banyak ini nikah yang hancur karena menolak disucikan. Menolak disucikan. Hancur, hidup muda remaja yang hancur juga karena menolak disucikan. Lebih mengikuti egonya sebagai orang muda, mengikuti egonya, kemauannya, memberontak kepada orang tua dalam penggembalaan. Oh, hancur itu. Tidak lama hancur, betul-betul mengerikan. Maka dari itu, untuk menghadapi roh adonia, Raja Salomo menghadapi dengan pedang. Sekarang akhir zaman dengan pedang firman Tuhan, seperti petang hari ini. Ya, jadi jawab pertanyaan tadi, apakah benar kita ini sudah masuk dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus? Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, halangan yang kedua adalah rohnya Yoab. Rohnya Yoab itu suatu roh yang mana Yoab ini sebenarnya adalah bayangan dari antikristus. Bayangan dari antikristus. Kenapa? Karena Yoab telah membunuh Panglima Abner yang dalam kitab 2 Samuel 3 ayat 12, rencananya Abner ini akan membawa seluruh orang Israel memihak kepada Raja Daud. Demikian juga Panglima Amasa bin Yeter dari Yehuda akan membawa seluruh orang Yehuda untuk memihak kepada Raja Daud. Tetapi apa yang terjadi? Yoab ini membunuh Abner dan Panglima Amasa karena yang pertama, kalau Abner dibunuh karena Yoab benci, dendam, pahit hati kepada Abner, karena Abner telah membunuh adiknya yang bernama Asael, adiknya Yoab yang bernama Asael dalam suatu pertempuran. Maka dari itu pas ada kesempatan, dendamnya dilampiaskan dan berhasil membunuh Yoab. Jadi perhatikan baik-baik ya, kalau kita punya kepahitan, punya benci, punya dendam sama orang lain, kita orang yang tidak bisa mengampuni sama dengan Yoab itu, tidak mungkin bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Tidak mungkin. Yoab ini telah membunuh Abner. Ya, Abner itu bayangan Roh Kudus yang akan membawa orang. Coba kita baca 2 Samuel 3 ayat 12. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membawa engkau. Sesungguhnya aku membawa engkau untuk seluruh orang Israel memihak kepadamu. Nah ini ya. Jadi sebetulnya tujuan Abner ini baik, untuk membawa seluruh orang Israel ini. Sesungguhnya
Aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu. Ya, tetapi kemudian Yoab membunuh. Ini pekerjaan Roh Kudus dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh Kudus inilah yang membawa gereja untuk ketemu dengan Yesus mempelai pria sorga. Banyak nubuatannya, saudaraku, seperti contohnya dalam kitab Kejadian pasal 24, sudah pernah saya ajarkan ya, di mana Eliezer, bayangan Roh Kudus, akan membawa Ribka ketemu dengan Ishak, itu Yesus, bayangan Yesus sebagai mempelai pria. Bukan Ishak yang pergi mencari Ribka. Ya, sekarang ini kan banyak kejadian. Bukan gereja yang ikut firman, tapi firman ini dipaksa untuk mengikuti selera gereja. Kacau ini, saudara ya. Pada waktu Eliezer bilang sama Bapak Abraham, bagaimana kalau perempuan itu tidak mau? Bolehkah tuanku Ishak saya bawa ke Ur Kasdim? Oh, awas, jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau perempuan tidak mau, berarti kamu lepas dari sumpahmu. Itu jadi gereja yang harus mengikuti selera Tuhan, mencocokkan, mensesuaikan dirinya dengan firman. Bukan yang terjadi sekarang ini, firman Tuhan ditarik-tarik, dipaksa-paksa untuk mencocokkan selera gereja. Ini kacau ini, makanya ya. Juga dalam kitab dalam kitab Rut, Naomi itu bayangan Roh Kudus juga, yang akhirnya mempertemukan Rut dengan Boaz. Dalam kitab Esther juga ada sida-sida yang bernama Hegai, itu juga membawa Esther untuk ketemu dengan Raja Ahasveros. Itu nubuatan semua. Sekarang ini Roh Kudus membawa kita gerejanya untuk ketemu dengan Yesus, mempelai laki-laki surga. Tetapi dengar ya, Roh Kudus mendelegasikan tugas mulia ini kepada hamba Tuhan dalam tahbisannya yang benar. Perhatikan ini, 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-2 mulai. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Perhatikan ya, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Roh Kudus ini bertugas, selain dia menyertai kita, dia menghibur kita, dia menolong kita, dia menginsafkan kita, dan lain-lain. Juga Roh Kudus inilah yang akan membawa kita kepada mempelai pria surga, itulah Yesus. Tetapi pelayanan ini didelegasikan kepada hamba Tuhan dalam tahbisannya yang benar. Rasul Paulus bilang, ya, untuk membawa kamu kepada satu laki-laki. Jadi tujuan yang mulia dari pelayanan kami hamba Tuhan, kami yakin Roh Kudus mendelegasikan itu, yaitu untuk membawa jemaat. Seakan-akan saya menjadi suami bayangan dari gereja Tuhan, tapi suami yang sesungguhnya itu adalah Kristus. Makanya kalau di hati kami ada perasaan cemburu terhadap jemaat, wajar itu. Kalau jemaat misalkan seenak-enaknya pergi beribadah di tempat-tempat yang lain yang saya tahu itu berbahaya, nyelonong sana, nyelonong sini, terus akhirnya ketahuan, saya tahu itu cemburu itu.
Saya cemburu karena saya bagaikan suami bayangan. Ya, ini tujuan saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tidak mudah. Karena ayatnya yang ketiga itu ada ancaman di situ. Ada ancaman. Sampai ayat 4 itu ada ancaman. Ada 3 yang mengancam. Yang pertama ayatnya yang keempat itu ada Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Itu ya, itu semua. Kenapa? Ini mengancam keberlangsungan rencana Allah di dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan. Nah, rohnya Yob hadir untuk menanamkan kebencian kepada jemaat Tuhan. Mungkin saja membenci kami, hamba Tuhan, karena melihat ada kekurangan sedikit. Mungkin khotbahnya dianggap terlalu keras, dan lain-lain sebagainya. Sehingga jemaat menjadi pahit hati, membenci. Maafkan ini, saudaraku. Ini pekerjaan Roh Kudus sebenarnya. Yoab membunuh Abner ini sama dengan Yoab anti terhadap pekerjaan Roh Kudus. Sekarang banyak sidang jemaat Tuhan membenci pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh tanpa alasan. Padahal sudah nyata pemakaian Tuhan kepada hamba Tuhan itu nyata. Sudah nyata. Tidak bisa dipungkiri ada buah pelayanannya nyata. Tapi dibenci tanpa alasan. Tanpa alasan. Dalam kitab 1 Timotius, Rasul Paulus menasihati hamba Tuhan muda yang bernama Timotius supaya selalu ingat juga kepada orang yang 2 Timotius pasal 3 ya, ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14, begini bunyinya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa ini orang yang mengajarkan firman? Yaitu hamba Tuhan. Nah itu, ya, makanya hari-hari ini banyak ini. Banyak ini. Kalau orang dunia mengatakan kacang, lupa kepada kulitnya. Saking enaknya kacangnya, lupa kepada kulitnya. Ya, itu banyak yang seperti itu. Semoga kita tidak seperti itu, tapi pandangan rohani kita sudah disucikan karena berkat yang rohani sudah dicurahkan dari surga untuk merohanikan kita. Tentunya kita ini tahu kan apa-apa yang masih belum rohani dalam diri kita. Nah, itulah pergumulan kita. Itulah perjuangan kita. Bergumul di hadapan Tuhan. Ya, tekun dalam 3 macam ibadah agar supaya kekurangan-kekurangan kita dinampakkan, dimunculkan oleh Tuhan, ditunjukkan supaya kita mengakuinya. Saya ulang-ulang ini ya. Jadi kalau firman Tuhan datang menemplak keadaan kita, dosa kita, baik dalam pribadi, dalam nikah, dalam pekerjaan, dalam apa saja, Tuhan tidak sedang mempermalukan kita, tidak. Tetapi Tuhan sedang mengasihani kita. Tadi itu loh Ibrani 12 ayat 1 belum dibaca tadi ya. Dosa itu mau kecil mau besar tetap menjadi beban terberat. Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu dosa menjadi beban, menjadi rintangan. Dosa kecil, dosa besar, tidak ada urusan. Selama dosa itu tidak disucikan, tetap menjadi beban sampai menenggelamkan manusia dalam lautan api dan belerang. Itu beban berat sekali. Hamba Tuhan yang suka berbuat dosa, mempertahankan, itu hamba Tuhan, saudaraku,
yang siap untuk tenggelam di lautan api dan beler. Itu dosa jadi beban. Maka dari itu harus ada pedang bermata dua, firman pengajaran yang benar, firman kabar mempelai untuk menyucikan kita, menghadapi roh Adonia tadi, menghadapi roh Yoab. Ada kepahitan dalam hati. Mungkin saja saudara dulu pernah diperlakukan oleh sesama kita dengan semena-mena, pembunuhan karakter, pembusukan nama kita, dan lain-lain. Sepertinya kita menjadi sampah, kotoran, dihina, difitnah, dicaci. Itu semua seizin Tuhan loh. Pengalaman kami suami istri dalam pelayanan ini, kami tidak berbuat salah. Tapi kami seperti Yeremia, Yesaya 48 ayat 10 itu. Pengalaman kami, coba kita baca. Yesaya 48 ayat 10. Coba. Itu kami bagaikan berada dalam dapur peleburan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Tuhan mengizinkan kami suami istri berada di dapur kesengsaraan. Banyak yang menjadi saksi ini dari jemaat Tuhan. Bagaimana fitnah, caci maki, pembusukan nama, pembunuhan karakter dan lain-lain, kebencian tanpa alasan. Rasanya kenyang hidup kami dengan semuanya itu. Bahkan sampai hari ini saya berkhotbah pun Tuhan masih mengizinkan itu terjadi. Tuhan izinkan untuk apa? Untuk memberkati kita, membentuk karakter kita. Jangan ada pahit hati dalam hidup kita. Malah kita bersyukur kepada Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah itu, besi menajamkan, manusia menajamkan sesamanya. Diizinkan Tuhan semua. Tapi bagaimana sekarang cara menghadapi itu? Supaya itu menjadi berkah. Kalau kita pahit hati nanti timbul kebencian. Dalam 1 Yohanes 3:15, benci itu sama dengan membunuh. Timbul dendam seperti Yoab. Dan kita tidak bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan ya, di 1 Raja-Raja pasal 2 itu, dosanya Yoab tidak diampuni loh. Sekalipun dia pegang tanduk mezbah, Raja Salomo bilang pancung dia. Ya, tidak diampuni lagi dosanya. Itu dosa menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Kalau Adonia masih diampuni sebenarnya. Pertama kali masih diampuni. Tapi permintaan yang terakhir itu dosa percabulan itu. Dia meminta ibu tirinya untuk dijadikan istri yang bernama Abisak itu. Nah, di situ harus dipancung. Ya, tidak diampuni. Tapi Yoab tidak dapat ampun. Yoab tidak bisa mendapat pengampunan. 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua. 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Ya, di ayatnya yang ke 33. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya, keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Itu ya tidak diampuni. Nah, maka itu pada petang hari ini, selagi kita bisa mendengar firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, jika sekiranya Tuhan tunjukkan ada kepahitan, ada kebencian, ada dendam, sehingga kita tidak bisa mengampuni orang lain, tidak ada damai di hati, ayo kita datang selesaikan di hadapan Tuhan. Ada roh Adonia tadi, roh cabul, dosa makan minum, dosa percabulan, mungkin lewat cerita, lewat tayangan, lewat bacaan, dan lain-lain. Banyak sekali roh cabul ini yang mau merusak kesucian hidup kita, nikah kita, dan selalu membayang-bayangi kita. Dosa cabul itu selalu membayang-bayangi kita, selalu
mengintimidasi, selalu mengajak kita untuk melakukannya, dan lain-lain, menjegal kita. Nah, petang ini kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengalami pekerjaan penyucian oleh imam besar, sehingga kita tahan dalam persekutuan tubuh Kristus. Tadi Mazmur 1 ayat 5 tadi. Kalau tidak, kita akan terbuang nanti dengan sendirinya. Gelap dan terang itu mau bagaimana tidak bisa bersatu. Gelap dan terang tidak bisa, dosa dan kesucian tidak bisa bersatu, tidak bisa. Maka dari itu, bukan kita sudah sempurna, tandanya kita belum sempurna ya kita masih diam di bumi ini karena ada kekurangan, cacat celah. Tetapi kalau Tuhan, kalau kita mau jujur kepada Tuhan, Tuhan sedia mengampuni kita. Saya sudah terangkan, tidak saya terangkan lagi sekarang, 4 jenis dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ya, antara lain karena kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu antara lain Matius 6 ayat 14-15. Kalau kamu tidak mengampuni dosa orang, Bapamu di surga tidak akan mengampuni juga dosamu. Ya, jadi bagaimana kita mau minta ampun sama Tuhan tentang kejahatan kita, tentang dosa kita? Coba kita baca itu. Salah satu ya, Matius 6 ayat 14-15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Lah itu ayatnya 15, ayat 15, ayat 15 ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi ya tergantung dari saya. Kalau saya mengampuni sesama saya, Bapa di surga juga mengampuni kesalahan saya. Tapi kalau tidak, ya dosa saya tidak bisa diampuni. Ya, itulah sebabnya dalam hati ada macam-macam kepahitan. Itu ciri-ciri orang yang pahit hatinya, itu selalu tidak suka kepada orang yang dia tidak senangi, tidak suka. Jangankan mau dekat, dengar saja namanya disebut sudah trauma dia. Itu ketidaksukaannya diperlihatkan lewat ekspresi wajahnya, mimik wajahnya. Oh, tidak suka. Itu hatinya pahit. Lalu benci itu membunuh. Dalam 1 Yohanes 3:15. Lalu kemudian dendam, mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tinggal tunggu waktu saja. Nah, makanya petang ini rohnya Yoab harus ditelanjangi. Itu roh antikris yang anti pada pekerjaan Roh Kudus. Ya, anti kepada hamba Tuhan yang diberi tugas oleh Tuhan untuk membawa jemaat kepada Kristus. Puji Tuhan, bukan saya sok hebat loh, saudara. Bukan. Tapi benar-benar saya mengatakan ini. Selama seorang hamba Tuhan melayani, tujuannya di luar 2 Korintus 11 tadi, ayat 2 dan 3 dan 4. Satu, maka maaf, itu bukan putusan atau tidak dalam penyertaan Roh Kudus. Saya bilang juga khusus kepada anak saya, anak kami sebagai hamba Tuhan, juga yang ikut mendengar. Kalau ada rekan-rekan seperjuangan yang menyimak khotbah saya ini, ayo mari sama-sama, kita ini banyak kekurangan memang, tapi sebagai hamba Tuhan punya tujuan yang jelas dalam melayani, yakni untuk membawa jemaat Tuhan menjadi perawan yang suci kepada Kristus. Nah itu ya, makanya ada pengajaran tahbisan, ada pengajaran tahbisan. Itu penting bagi seorang hamba Tuhan supaya motivasinya itu benar. Mau berapa saja yang dipercayakan jiwa-jiwa, sedikit banyak tidak masalah, tapi harus jelas tujuannya mengapa dia jadi gembala.
Untuk apa dia jadi gembala? Mengapa jadi? Untuk apa jadi? Bagaimana setelah dia jadi gembala? Harus dijawab dengan benar. Kalau tidak nanti hanya seperti pelayanan Abiatar dan Imam Eli, pelayanan yang seharga sekeping uang perak dan sekerap roti saja. Dia menjadi hamba Tuhan karena ingin makmur, hanya ingin berkat jasmani saja, hanya menggemukkan diri, hanya mengejar berkat jasmani. Itu saja, karena sudah keluar dari tujuan. Roh Kudus sudah tinggalkan kehidupannya, sehingga dia kehilangan arah dalam pelayanan. Tidak lagi membawa jemaat kepada Kristus. Ya, saya bilang kepada anak kami, khotbahnya begitu-begitu saja. Khotbah hari ini ya tidak menggigit, tidak menyucikan. Ya, khotbahnya begitu-begitu saja. Tapi kalau hamba Tuhan itu memang utusan Tuhan yang dipercaya untuk membawa jemaat Tuhan kepada Kristus sebagai mempelai wanita, itu dipercaya pembukaan firman yang menyucikan, lebih tajam dari pedang bermata dua. Jemaat mengalami penyucian yang kuat mendalam, ya, sehingga kuat imannya, kuat pengharapannya. Tapi kalau tidak, ya begitu-begitu saja. Pelayanan yang hambar, seperti pelayanan Raja Saul sebagai raja. Roh Kudus sudah undur daripadanya. Dia menjadi raja yang gila, pemimpin gila-gilaan, sampai akhirnya dia mati dan binasa. Ini pelajaran untuk kita semua. Maka dari itu pada petang hari ini, selagi kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman pengajaran ini, mari kita datang menghakimi banyak-banyak diri kita. Kalau ada ditemukan kesalahan roh Adonia, ditemukan rohnya Yoab, juga nanti ada roh Abiatar. Sebetulnya hari ini firman Tuhan tentang Abiatar, tapi mengapa Roh Kudus membawa saya untuk mengulangi firman Tuhan yang kemarin? Tentu ada maksud dan tujuan Tuhan bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Jadi kita datang dalam penyembahan kita, kita mengakui jujur ada roh Adonia, ada rohnya Yoab yang seringkali mengganggu kita dalam pembangunan tubuh Kristus. Bukannya Tuhan biarkan kita, bukan. Kalau saya sudah bilang tadi kan, kalau Tuhan tunjukkan itu, Tuhan sedang mengasihani kita. Dia sedang mau mengulurkan tangannya untuk mengangkat keadaan kita yang sudah merosot, mungkin juga yang jatuh. Ya, saya tidak tahu. Dalam Injil Lukas pasal 15 mulai ayat 1, itu ada 3 yang hilang. Yang pertama, domba yang hilang. 100 ekor domba, 1 yang hilang. Yang kedua, sesudah itu dirham yang hilang. Ada 10 dirham, hilang 1, dicari. Yang ketiga, sesudah ayat itu ada anak yang hilang. Jadi domba yang hilang itu nilainya harus 100. Saya sudah banyak mengajar ini ya. 100 itu, nilai 100 itu kesempurnaan tubuh Kristus. Jadi jemaat Tuhan di hadapan Tuhan harus nilainya 100. Ya, tidak boleh hilang. Makanya gembala sidang harus setia mencari jemaat satu-satu, seorang demi seorang. Didoakan lewat doa penyahutan agar supaya jemaat Tuhan bernilai 100%. Mungkin saja tadi pagi kehilangan secara rohani, merosot lewat dosa Adonia, dosa zaman Nuh, dosa zaman Lut, dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi kalau kita menyadari kita sudah banyak kehilangan, ayo cari dengan sungguh-sungguh.
Caranya bagaimana? Lewat pengakuan. Gembala sidang mencari yang hilang lewat doa penyahutan kepada Tuhan. Itulah pelayanan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapa saja. Itulah pelayanan hamba Tuhan. Kalau khotbah, ketika saya berhalangan, saya bisa mewakilkan kepada anak kami atau kepada hamba Tuhan yang saya percaya. Tapi kalau doa penggembala tidak bisa. Makanya betapa indahnya kehidupan yang tergembala itu. Siang malam ada yang mendoakannya di hadapan Tuhan. Terus menerus, konstan. Terus menerus. Didoakan terus menerus. Pesan yang terakhir dari almarhum guru saya, itu saya ingat sampai sekarang. Sekalipun kamu sakit, mungkin sudah tidak berdaya, mulutmu sudah tidak bisa ngomong, tapi hatimu masih bisa berbicara kepada Tuhan. Jangan pernah melepaskan jemaat dalam doa penyahutan. Karena ada banyak orang kalau sudah sakit, hamba Tuhan sakit, dia hanya memikirkan sakitnya saja, dia sudah lupa semuanya. Tapi saya ingatkan kepada kamu, seandainya diizinkan Tuhan tidak berdaya, mulut sudah tidak bisa berkata-kata, tapi hati masih bisa. Jangan pernah melepaskan jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadamu dalam doa penyahutan. Itu pesan. Dan saya ingat selalu menjelang beliau meninggal di rumah sakit, dia pesan secara pribadi, dan ada pesan-pesan yang lain. Dan kemudian saya didoakan, ditumpangi tangan. Dalam kondisi semacam itu pun, hari ini saya mengingat kepada orang yang telah banyak mengajar kan kepada saya tentang firman Tuhan. Kata 2 Timotius tadi pasalnya yang ketiga ayat 14, selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Puji Tuhan, inilah saudaraku, 2 penghalang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan besok kita akan pelajari tentang rohnya Abiatar dan juga rohnya Simei yang bercokol di akhir zaman ini. Bagaimana keganasan dari roh Abiatar. Karena Abiatar ini adalah imam yang ruang lingkupnya ada dalam pelayanan, dalam bait suci. Sekarang dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tapi imam ini imam yang patah bahunya secara rohani. Lengan kanannya sudah kering. Sehingga dia tidak, matanya pudar, buta. Sehingga sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Dan imam ini ada di akhir, roh Abiatar ini ada di akhir zaman. Dan itulah yang membuat banyak umat Tuhan tergelincir. Nanti besok mudah-mudahan Tuhan izinkan kita akan mempelajari tentang roh Abiatar, supaya kita paham bahwa dalam pembangunan tubuh Kristus yang rohani, ternyata perjalanan kita tidak mulus. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bisa bilang amin? Tuhan tidak meninggalkan kita. Tundukkan kepala semua. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tundukkan kepala semua. Pemain musik siap sedia. Tundukkan kepala semua. Haleluya. 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 Tundukkan kepala semua. Kita mengaku jujur, jikalau masih ada roh Adonia, yaitu kehidupan yang jahat, najis, cabul, itu roh yang merusak kesucian hidup dan kesucian nikah, tidak bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ada rohnya Yoab antikris, dimulai dari kepahitan, benci, dendam kepada sesama hamba Tuhan, sesama jemaat kami, saya, sesama hamba Tuhan. Oh Tuhan, tolong ampuni, saya ampuni dari kebencian, ampuni Tuhan.
dari kepahitan-kepahitan, ampuni supaya saya tidak menghujat Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nikah, suami istri, jangan ada kepahitan, kebencian, kebencian, kebencian. Jangan ada dendam suami dan istri, jangan. Itu nikah yang cacat, nikah yang terancam tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Oh, haleluya. Hidup muda remaja, ingat, sekolah minggu juga kita doakan. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita petang ini. Haleluya, ya rawasi, ya rawaya, inasiru ya kaina. Haleluya, haleluya. Sucikan hambamu suami istri dan anak-anak kami. Sucikan sidang jemaat Tuhan, para pelayan, imam-imam, para tua-tua, barisan sangkor, guru sekolah minggu semua, pelayan komputer semua, sucikan kami dari roh Adonia, roh Yoab. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, sehingga hati kami menjadi tenang dan damai. Oh, sembah Tuhan, sembah Yesus, Elohim Yesus. Kalau ada yang mau mengangkat satu tangan baik, dua tangan lebih baik, sesuai kebutuhanmu, kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memandang sampai jauh kedalaman batin kami. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Sampai hati tenang, sampai hati damai. Sembah Tuhan sampai hati tenang, hati damai. Sampai bisa merasakan curahan kasih Tuhan di dalam Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tugas dan tanggung jawab yang besar bagi kami hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu bagi kami semua. Sampai menjadi darah dan daging. Sampai menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Inilah doa kami kepada. Sucikan roti dan air anggur di depan kami. Sekarang bukan roti air anggur biasa, tetapi kenyataan daging dan darah-Mu Tuhan, yang berkuasa memantapkan firman yang sudah kami terima ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita nyanyikan jagaku seperti biji matamu. Pelayan perjamuan suci segera membagikan perjamuan suci. Jagaku seperti biji matamu. Temponya diperlambat ya.
Sekali lagi. Mari kita angkat roti tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan dagingnya Kristus yang hidup? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi penghambat dalam kami masuk dalam pembangunan tubuh Kristus petang hari ini disucikan dengan pedang firman lebih tajam dari pedang bermata dua. Oh, terima kasih Tuhan. Cawan kita akan lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih. Mungkin ada yang sakit, pada petang ini sakit, taruh tangan kiri di dada. Kalau bisa diraba, kalau tidak taruh tangan kiri di dada. Perjamuan suci bukan obat, tapi lebih dari semuanya. Dengarkan firman Tuhan. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Haleluya. Bukankah cawan ini juga adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang hidup? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang sakit pun Tuhan sudah jamah. Khususnya saudara Stephen Manibi yang tertarik sakit petang ini, ampuni dia, ampuni, sucikan dengan darahmu, sakit penyakit dilenyapkan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Yang lemah Tuhan jamah. Haleluya. Haleluya. Yang merosot Tuhan angkat, yang jatuh Tuhan angkat semua. Kembalikan 100% di hadapan Tuhan. Kembalikan Tuhan bernilai 100% di hadapan Tuhan. Jika engkau datang seperti pencuri yang tidak bisa diprediksi, engkau mendapati kami hidup benar dan suci di hadapan Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Yakinkan kami akan firman seyakin-yakinnya sampai menjadi suatu praktek yang nyata, menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali nyanyikan tadi nyanyian Jagaku Seperti Biji Matamu. Kita akan memberikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Ya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menyelesaikan ibadah kita di dalam doa. Saya jemput jemaat, kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Puji syukur, hormat, kemuliaan, serta penyembahan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat penampilan imam besar di tengah-tengah ibadah kami. Lewat pedang bermata dua yang menyucikan hidup. Itulah pembukaan firman yang benar. Menyucikan dari roh Adonia, roh Yoab, roh Abiatar, roh Simei yang menjadi penghalang-penghalang bagi kami untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Tolonglah kami semua, kuatkan kami Tuhan, lindungi kami semua, jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar di berbagai tempat, di kota Karawang, Jawa Barat, di Bandung, ada yang di kota Surabaya juga Tuhan, ada yang sedang bepergian karena tugas pekerjaan yang mengikut kebaktian secara virtual, siaran tunda, siaran langsung, yang ada di kota Palu, di Sausu, yang ada di kota Poso, yang ada di Matia Lemba, di Lore Selatan, di Masane juga ada cucu kami di sana Tuhan, tolong juga yang ada di Patiwunga, di Padalembara, khususnya keluarga Bani Binggala, serahkan dalam tangan-Mu. Keluarga Alipa Banibi Tuhan, semua keluarga besar ini memohonkan doa selalu, kaitkan dalam pergerakan yang besar ini, pergerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan, juga pelayanan Hamba Pendeta Ari di Jakarta, Bogor juga Tuhan serahkan dalam tangan-Mu selalu. Hamba juga mohon kemurahan Tuhan, biar terjadi suatu kegerakan. Terima kasih Tuhan, gerakan jiwa-jiwa baru dalam penggembalaan, gerakan yang ikut virtual juga sebanyak-banyaknya juga Tuhan, untuk masuk dalam kegerakan yang besar ini, sungguh-sungguh dibawa menjadi tubuh Kristus yang sempurna Tuhan. Yang baru pertama mengikut ibadah ini Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih, pulihkan segala sesuatu, berkati kehidupan kami semua. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing lindungi sertai dengan darah-Mu, tibakan dengan segala selamat dari Tuhan. Hanya nama Tuhan yang dipuji, diagungkan. Segala bentuk kepahitan, kebencian, dendam, fitnah, ya Tuhan, pembunuhan karakter, kebencian, lain-lain yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, jadikan itu berkat bagi kami. Ajar kami menghadapinya bukan dengan kekuatan daging kami, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Nikah yang belum menyatu di penggembalaan, nikah yang mendapat keturunan Tuhan, jamah semua. Kaum muda di perjodohan Tuhan, berkati semua, berjodoh sesuai dengan firman. Dalam studi anak-anak kami semua, tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang sedang KKN, sedang menyusun skripsi dan lain-lain, semua berhasil dengan baik, lulus dengan baik, nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih pekerjaan ekonomi semua Tuhan, utang piutang, kredit semua Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, mulai petang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Kami tamatkan kebaktian kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat sore.